Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Mr. Jeger. Kebetulan pagi hari ini Mr. Jeger lagi training online ya, modul keempat. Di sini ada tentang aircon. Nah, salah satu video Mr. Jeger viral ya tentang bagaimana aircon pesawat yang dingin sampai ngebul. Karena terinspirasi dari video itu, sekarang Mr. Jeger mau share kepada kalian bagaimana prinsip kerja daripada aircon di pesawat. Nah, kebetulan baru saja Mr. Jeger dijelaskan ya tentang tentang aircon di pesawat Embraer ERJ 190. Jadi setelah Mr. Jeger amati, aircon di ERJ 190 ini hampir sama dengan aircon di pesawat-pesawat yang lain ya, seperti di Airbus 320 ataupun 777. Mungkin komponennya saja ada yang kurang ataupun lebih ya, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, Mr. Jeger akan coba sharing kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya prinsip kerja daripada aircon di pesawat. Oke, langsung saja Mr. Jeger ajak menuju diagramnya ya, biar kalian tidak bingung ya. Nah, ini dia teman-teman, gambaran daripada sistem aircon di pesawat terbang. Jadi di pesawat terbang itu untuk mendapatkan udara dingin tidak membutuhkan refrigeran ya teman-teman, tidak membutuhkan freon, tetapi di sini memerlukan ACM, Air Cycle Machine. Jadi komponen ini yang ada di sini ini, satu LC ini namanya Air Cycle Machine. Nah, banyak juga yang memanggilnya dengan sebutan PAC. Jadi PAC, Pneumatic Air Cycle Kit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja Mr. Jeger akan coba menjelaskan bagaimana sebenarnya udara yang panas yang dihasilkan oleh engine, ya dari sini lap atau ride engine, ataupun dari EPU yang berwarna merah ini masih panas, bisa menjadi dingin ya teman-teman. Nah, di sini output dari ACM-nya ini akan sangat dingin ya teman-teman. Nah, bagaimana bisa menjadi dingin? Sini Mr. Jeger akan coba untuk jelaskan ya. Pertama-tama untuk diketahui bahwa aircon di pesawat ini memiliki controller ya namanya. Kalau di Embraer ini namanya Air Management System Controller. Tapi kalau di pesawat lain, kalau di Airbus ataupun Boeing itu namanya mungkin beda-beda ya. Ada yang namanya CTC, ada yang namanya ESCPC, seperti itu ya. Nah, di sini namanya AMSC, Air Management System Controller. Nah, jadi air controller daripada aircon ini akan mengatur ini ya teman-teman, flow control valve. Jadi ketika kita menghidupkan di kokpit ACM ini, maka controller akan membuka flow control valve ini ya. Jadi flow control valve ini akan modulate sesuai dengan sensor-sensor yang ada di sini ya teman-teman. Nah, setelah udara panas ini masuk, maka dia akan melewati yang pertama kali adalah ini ya teman-teman, primary heat exchanger. Jadi di sini antara primary heat exchanger dan secondary heat exchanger ini jadi satu ya teman-teman. Jadi sebelum memasuki kompresor, maka udara ini akan didinginkan oleh heat exchanger ini ya. Jadi sistem kerjanya sama seperti radiator ya teman-teman. Cuman yang di sini udara dari rem air yang mendinginkan udara panas ini. Nah, setelah itu maka udara ini akan masuk melalui masuk ke kompresor ya teman-teman. Jadi kompresor, turbine, dan fan ini satu sub. Jadi udara yang akan menggerakkan kompresor ini ya teman-teman. Nah, setelah melalui kompresor maka pressure naik, otomatis temperatur naik ya. Jadi di sini ada kompresor discharge temperature sensor untuk mengukur temperatur di sini ya. Nah, setelah itu maka udara ini akan melalui
secondary heat exchanger dan akan bertukar kalor ya. Jadi panas menjadi dingin lagi ya, seperti itu. Setelah melalui primary heat exchanger, maka dia akan melewati reheater ya teman-teman. Reheater dan kondensor. Jadi tujuannya di sini, jadi udara yang masuk itu kan mengandung air ya teman-teman. Jadi udara yang mengandung air itu nanti akan dipisahkan di sini ya teman-teman. Di sini ada water extractor ya. Jadi udara antara udara dan airnya dipisahkan. Airnya akan dibawa menuju ke ini ya, spray nozzle, akan disemprotkan di sini supaya efisiensi dari heat exchanger-nya ini menjadi semakin bagus. Jadi banyak sekali keterkaitannya ya teman-teman. Nah, setelah itu udara yang masuk di sini menuju reheater ya teman-teman. Jadi dihangatkan lagi. Kita lihat line kuningnya ini ya teman-teman. Dan kemudian menuju turbine. Nah, disinilah terjadi pelepasan kalornya ya teman-teman, ekspansinya. Kalau di AC di rumah, di situ mungkin di pipa kapilernya ya teman-teman. Nah, di sini terjadi pelepasan kalor sehingga udara yang hangat ini akan menjadi sangat dingin ya teman-teman. Kemudian dia akan melewati kondensor ya. Tujuannya agar tidak terlalu dingin ya. Jadi biar sampai nantinya tidak membuat blockage ya. Nah, kalau terlalu dingin, nanti controller akan mendapatkan informasi temperatur di sini. Dia akan membuka ini ya teman-teman, temperatur control valve. Jadi sehingga akan bisa menghangatkan biar tidak terjadi icing ya. Nah, setelah itu baru dia akan menuju ke mix manifold. Ini dia teman-teman. Di sini nanti baru akan didistribusikan ke cabin ataupun ke cockpit. Nah, khusus untuk yang LED dia direct ya teman-teman. Sebagian menuju mix manifold dan sebagiannya lagi direct menuju ke cockpit. Seperti itu ya teman-teman. Prinsip kerja dari aircon pesawat terbang. Nah, di pesawat Embraer ini mirip sekali ya dengan pesawat-pesawat yang lain ya, sistem kerja airconnya. Kalau di 777 mungkin turbinnya ada 2 ya, di sini cuma 1. Nah, jadi sementara itu saja sih penjelasan dari Mr. Jagger. Semoga bisa dipahami dan kalian paham bahwa di pesawat itu tidak menggunakan gas freon atau refrigeran ya. Jadi ini benar-benar safe earth. Nah, jadi dia udara dingin itu diproduksi oleh air cycle mesin. Jadi mesin yang digerakkan oleh udara ya. Jadi yang ini ya teman-teman. Jadi komponen utamanya adalah ini ya, kompresor turbine. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa Mr. Jagger share kepada teman-teman. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jagger untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat di seputar dunia penerbangan. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jagger, like, komen, dan subscribe. Salam screwdriver.